Pada tanggal 30 November 1957, Sekolah Rakyat Cikini atau Perguruan Cikini sedang merayakan ulang tahun yang ke-15. Acara itu dihadiri oleh sang putra fajar Presiden Soekarno. Soekarno hadir sebagai orang tua Guntur dan Megawati serta undangan khusus dari Kepala Perguruan Cikini. Acara utama berlangsung sangat meriah hingga akhirnya menjelang acara selesai, Bung Karno bersama Guntur dan Megawati berpamitan kepada panitia dan kepala sekolah. Malam itu saat pukul 9:45 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Soekarno menuju mobil kepresidenan. Namun belum sampai langkah Soekarno masuk ke dalam mobil, tiba-tiba terdengar jelas suara ledakan di dekat mobil Soekarno, disusul beberapa ledakan lain yang terdengar di daerah kawasan sekolah Cikini. Ledakannya mampu menembus mesin, menghancurkan kaca depan, menyobek-nyobek bagian dalam mobil menjadi serpihan. Para pengawal presiden dengan sigap menyelamatkan anak-anak Bung Karno. Megawati yang saat ledakan sedang berada di taman, segera dievakuasi oleh pengawal ke kolong meja sekolah bersama Guntur. Total ada 5 granat yang dilemparkan oleh pelaku. Peristiwa Cikini ini banyak menimbulkan korban tak bersalah. Malam bahagia itu berubah menjadi malam petaka. 7 orang tewas di tempat, yakni 2 polisi pengawal presiden, 2 wanita, 2 anak-anak, dan 1 lelaki dewasa. 2 orang lainnya meninggal di rumah sakit. Total ada 9 orang yang harus kehilangan nyawa akibat insiden ini. Sedangkan korban luka-luka hampir mencapai 100 orang, baik luka berat ataupun ringan, termasuk puluhan murid dan direktur perguruan Cikini, Sumaji Muhammad Sulaimani yang mengalami luka parah. Segera temukan pelaku kejahatan di Cikini. Siapapun mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Siap Pak, laksanakan. Mustafa Kamal Saleh, 86 tahun, warga Gang Ampiun ikut kena getahnya. Rumah miliknya yang dikontrak sekelompok pemuda Salbima disambangi petugas keamanan. 20 penghuninya ditangkap. Kenapa ya? Bapak mohon ikut dengan kami karena Bapak akan dimintai kesaksian tentang tragedi Cikini bulan lalu. Kenapa saya harus ikut? Karena anak kos Bapak diduga terlibat tragedi tersebut. Joh, Silakan Pak. memang benar mereka ngekos di tempat saya, tetapi saya dengan mereka hanya sebatas bapak kos dan juga anak kos saja. Keberhasilan pemerintah menangkap pelaku dalam waktu singkat malah mengundang kecurigaan kalau skenario peristiwa Cikini ini telah disusun oleh pemerintah. Namun penyebab utama cepatnya pelaku ditangkap adalah karena adanya pengkhianatan salah seorang penghuni asrama Sumbawa atau rumah kontrakan Mustafa. Kepala Intelijen Letkol Sugendro memiliki dugaan bahwa para pelaku penggranatan memiliki hubungan dengan salah satu mantan petinggi Angkatan Darat, yaitu Kolonel Lubis. Dugaan itu semakin menguat karena komplotan perencana pembunuh Soekarno yang berlatar belakang anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia memiliki paham yang sama dengan Zulkifli, yaitu anti-komunis. Pada persidangan yang digelar mulai tanggal 15 Agustus 1958, akhirnya terungkap hubungan antara Lubis dengan para komplotan penggranatan. Saya memang sempat berkomunikasi dengan para pelaku penggranatan tersebut, tetapi saya menolak menjadi aktor intelektual peristiwa itu. Saya malah menyarankan agar mereka tidak menggunakan kekerasan. Ide pelemparan granat itu memang dari saya. Ide itu terlintas saat saya melihat mobil Soekarno yang terparkir di halaman sekolah Cikini. Lubis akhirnya berlega hati karena dalam persidangan terungkap fakta bahwa ide pembunuhan datang dari Yusuf Ismail, anggota komplotan penghuni asrama Sumbawa Gang Ampiun Cikini. Sebelum melancarkan aksinya, Ismail terlebih dahulu menemui Saleh Ibrahim, kepala asrama Sumbawa. Ibrahim mencegah Ismail agar tak terburu-buru melakukan aksinya tanpa bicara dulu dengan Zulkifli Lubis. Tetapi Ismail tidak ingin kehilangan kesempatan karena granat sudah ia pegang.
Ia urungkan niatnya bertemu Lubis lalu segera menemui Sadon bin Muhammad dan Tasrif bin Hussein. Setelah beraksi, mereka kabur ke daerah Tanah Abang menemui Zulkifli Lubis yang sedang menjadi incaran pemerintah karena peristiwa percobaan kudeta terhadap kabinet Ali Sastro II. Mendengar laporan aksi penggranatan itu, Lubis hanya bisa diam. Waduh, Namun, kita pasukan hasil ini. persidangan membuktikan bahwa Zulkifli Lubis memang tidak terlibat dalam peristiwa Cikini. Pengakuan Yusuf Ismail pun memperkuat alibi Zulkifli Lubis. Pemerintah hanya menjawab masalah tersebut sudah selesai. Menurut sejarawan Lerisa, para pelaku peristiwa Cikini terkait erat dengan gerakan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Banyak mantan pasukan DITII yang berhasil masuk ke dalam organisasi GPII. Sejumlah penghuni asrama Sumbawa ternyata adalah bekas anggota pasukan DITII. Sebuah dokumen yang tersimpan di Pusat Dokumentasi Sejarah TNI menyebutkan jika perintah pembunuhan terhadap Bung Karno datang langsung dari Kartosuwiryo. Menurut Kartosuwiryo, tidak boleh ada matahari kembar. Matahari kembar yang dimaksud adalah tidak boleh ada dua pemimpin dalam satu negara. Pilihannya hanya ada Soekarno atau Kartosuwiryo. Oleh karena itu, menurut Kartosuwiryo, Soekarno harus dihabisi.